Kenapa ada orang yang suka sekali mengurusi atau mencampuri urusan orang lain? Padahal setiap manusia pasti mempunyai masalah masing-masing kan? Tapi ada saja orang yang lebih suka mengurusi masalah orang lain dibanding masalahnya sendiri. Kita yang ingin menikmati sedikit ketenangan pun susah, seakan tidak ada batasan pribadi sama sekali. Yang lama-kelamaan pastinya akan menyebabkan ketidakstabilan emosi. Dan akhirnya kitalah yang dirugikan oleh penyakit hati seperti itu. Tapi begitulah mungkin orang yang selama waktu hidupnya tidak digunakan untuk belajar etika. Orang yang hanya bisa mengandalkan masalah orang lain untuk menutupi masalah dirinya sendiri. Dan yang disayangkan adalah kita tidak pernah tahu kapan dan di mana kita akan diusik oleh orang-orang semacam ini. Kadang bisa dari orang terdekat, seperti teman, saudara, rekan kerja, lingkup rumah tangga, sampai orang yang tidak dikenal sekalipun, akan ikut campur dengan urusan pribadi kita apabila kita tidak waspada. Jadi kita harus membekali diri kita apabila kita tidak mau menjadi bulan-bulanan orang semacam itu. Hal apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menjaga kestabilan emosi kita? Bagaimana hukumnya orang yang suka mencampuri urusan orang lain? Bagaimana cara melihat masalah tersebut dengan sudut pandang stoikisme? Mari kita bahas bersama-sama agar kita bisa saling memotivasi dan menginspirasi. Menurut Anda, kenapa orang cenderung terlalu sibuk mengurusi hidup orang lain? Jawabannya adalah di saat orang itu tidak menyibukkan diri dengan mengurusi hidup orang lain, maka dia akan melihat dirinya sendiri. Dan untuk orang itu, ketika dia melihat dirinya sendiri dengan apa adanya, itu membuat dirinya merasa tidak nyaman atau bahkan ketakutan. Oleh karena alasan itulah, orang-orang semacam itu melakukan segala macam cara agar bisa menghindar dari gambaran dirinya sendiri. Salah satunya dengan ikut campur atau kepo dengan urusan orang lain. Dan celakanya, apabila Anda berada di sekitar orang seperti itu, Anda akan menjadi sasaran di mana sedikit salah langkah saja menjadi bulan-bulanan oleh mereka. Jadi, apakah kita hanya bisa menerima keberadaan orang seperti itu saja tanpa bisa melakukan apa-apa? Ada sebuah kutipan dari seorang filsuf stoikisme bernama Epictetus. Carilah suatu kebaikan itu tidak pada hal yang bersifat di luar, namun carilah kebaikan di dalam diri Anda. Dari kutipan tersebut kita belajar bahwa untuk membangun dan mempertahankan kestabilan emosional, tidak dianjurkan untuk mencari-cari kebaikan pada hal yang bersifat eksternal, karena sifatnya yang memang tidak bisa kita kendalikan.
Yang dianjurkan adalah bagaimana caranya kita bisa menempatkan atau menciptakan kebaikan-kebaikan itu di dalam diri kita. Karena hal yang dapat kita kendalikan hanyalah diri kita sendiri. Jadi di satu sisi, kita hanya bisa menerima dengan pasrah keberadaan orang yang suka mencampuri urusan kita. Tapi di sisi lain, kita bisa lebih tenang dan terkendali, dan dari situ kita bisa menciptakan suatu perubahan. Jadi, bagaimana caranya untuk memulai menciptakan perubahan dari diri kita? Jawabannya yaitu dengan mengubah sudut pandang kita terlebih dahulu. Dengan melihat orang yang suka mengurusi atau mencampuri urusan orang lain, atau kepo, istilah lainnya, kita coba untuk menilai terlebih dahulu apakah ini dalam rangka kebaikan atau keburukan. Dalam rangka kebaikan, maka sikap tersebut ditunjukkan sebagai kontrol sosial. Karena kita dalam hidup bersosial, apabila orang lain merasa ada sebuah kesalahan atau kekurangan dalam kita bersosial, maka perilaku tersebut akan membuat kita lebih mawas diri dan dapat menjadi referensi untuk kita mengoreksi tindakan dan perilaku kita. Dalam kasus seperti ini, maka kita dianjurkan untuk lebih bisa menempatkan diri sendiri dengan cara seperti tidak banyak tingkah dalam lingkungan sosial kita dan memberi andil dalam lingkup sosial tersebut, seperti bersedekah, berbagi, atau sesederhana berinteraksi secara rutin dengan orang-orang di sekitar kita. Hal itu akan mempermudah kita untuk membangun kesan yang positif dan akhirnya memudahkan kita untuk menjaga produktivitas kita. Jadi, kita harus bisa pertama menilai apakah orang itu hanya sekedar kepo atau memang peduli. Jangan suka menjadi egois dan tidak mempunyai sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Namun, bagaimana kalau terjadi dalam rangka keburukan? Apabila orang mengurusi kehidupan kita dalam rangka keburukan, seperti menggunjing atau menggosip karena iri, dengki, julid, bahkan fitnah, maka kita hendaknya berhati-hati dalam berinteraksi dengan orang semacam itu. Sebisa mungkin kita menjaga jarak dan membuat suatu batasan personal. Karena ibarat angin puting beliung, semakin kita dekat dengan circle semacam itu, maka semakin berantakan diri kita nanti. Berfokuslah dengan kegiatan Anda sendiri dan berinteraksilah dengan orang yang sefrekuensi dengan Anda, sehingga Anda akan dipenuhi dengan kebaikan dan tidak bisa terisi oleh keburukan. Dan dengan begitu juga, kita menjaga diri kita untuk tidak ikut menjadi orang yang suka mencampuri urusan orang lain.
sekian video kali ini. Apabila Anda masih penasaran dengan topik mengenai orang yang suka ikut campur, Anda dapat menonton video berikut. Tadi juga kita membahas tentang stoikisme. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat menonton video berikut. Dan berikut adalah daftar putar video-video mengenai stoikisme.